Suami wanita itu baru saja menamparnya sekali sebelum tanda tangan cerai. Tak disangka begitu keluar dari kantor catatan sipil, hampir saja ia ditabrak mobil yang melaju kencang, dan orang yang menyetir ternyata adalah mantan pacar wanita itu. Hanya karena ia tak sanggup melihat wanita itu terluka, ia pun nekat membelokkan mobil, hendak menabrak suaminya sampai mati. Di saat genting itu, wanita itu justru berdiri di depan suaminya, menahan serangan maut. Pria itu begitu gila, karena ia adalah penderita gangguan bipolar berat, dan satu-satunya orang yang benar-benar mengerti dirinya adalah wanita itu sang psikiater. 2 tahun lalu saat pertama kali bertemu, wanita itu langsung terpesona oleh ketampanannya. Namun di salah satu sesi terapi, ia tak bisa menahan diri dan mencium pria itu. Tak lama kemudian mereka pun menjalin hubungan. Pria itu bahkan membuatkan kalung dengan tangannya sendiri. Saat sedang mengukir, jarinya tergores dan darah menetes ke kalung itu. Tak disangka wanita itu pun melukai jarinya sendiri, meneteskan darah ke kalung lain. Sejak itu 2 kalung itu jadi satu-satunya di dunia. Awalnya mereka kira cinta itu akan bertahan selamanya. Namun tak lama, wanita itu sadar pria itu semakin obsesif, sampai akhirnya mengurungnya di apartemen, memutuskan semua hubungan dengan dunia luar. Selama setengah tahun, hubungan mereka menjadi bengkok dan mencekik. Wanita itu tak tahan lagi. Ia pun menyusun rencana melarikan diri. Saat ada kesempatan, ia membius pria itu, bahkan tega memotong salah satu jarinya, hanya untuk membuka kunci sidik jari dan kabur. Setelah itu ia menghilang dari hidup pria itu. Namun selama 2 tahun penuh, wanita itu selalu terbangun karena mimpi buruk. Takut pria itu kembali untuk balas dendam. Seiring waktu berjalan, ia mulai lega karena pria itu tak pernah muncul lagi. Sampai akhirnya ia bertemu suami yang lembut, dan kembali punya harapan untuk hidup baru. Namun menjelang pernikahan, mimpi buruk itu benar-benar datang tanpa tanda. Pria itu kembali muncul, mengumumkan akan merebut kembali kekasihnya. Sontak semua tamu pernikahan heboh. Wanita itu pucat seketika. Suaminya pun segera memanggil banyak pengawal, bersumpah melindunginya. Namun sedetik kemudian, ia tetap dibawa kabur secara paksa. Di villa, wanita itu panik bertanya suaminya di mana. Namun pria itu malah mencibir. Jika ia berani lagi memanggil orang lain, suami, maka seumur hidup ia takkan pernah melihatnya lagi. Wanita itu gemetar bertanya apa yang harus ia lakukan. Pria itu hanya berkata ia lapar. Mau tak mau wanita itu pun turun ke dapur. Namun saat makanan tersaji, pria itu memberikan sebuah kotak kecil. Wanita itu mengira itu kejutan. Namun saat dibuka isinya adalah satu jari manusia. Pria itu dengan datar berkata, itu jari suaminya. Lalu ia pura-pura memakannya di depan wanita itu. Wanita itu terkejut hingga tak bisa bicara. Pria itu pun tertawa dan menjelaskan itu palsu. Setelah itu ia menuntut wanita itu menyerahkan kalungnya. Jika tidak, jangan harap bisa bertemu suaminya. Wanita itu tak punya pilihan. Malam itu ia meminta temannya membuat tiruan kalung yang sama persis. Keesokan harinya, pria itu melihat kalung itu di lehernya, baru puas mengangguk. Wanita itu buru-buru bertanya suaminya ada di mana. Pria itu menunjuk keluar jendela. Wanita itu segera berlari keluar. Namun ternyata tidak ada suaminya di sana. Ia pun marah dan menuntut jawaban. Namun ia kembali diseret masuk ke hotel. Saat mereka masih bersih tegang, telepon dari suaminya masuk. Namun suara yang terdengar justru dingin. Ia ingin bercerai dan membuat janji besok pagi jam 9 di kantor catatan sipil. Wanita itu kaget dan menolak percaya. Ia yakin pria gila itu telah mengancam suaminya. Namun pria itu berpura-pura polos, mengaku tak pernah memaksa. Ia hanya memberi pilihan antara masa depan atau wanita itu, dan suaminya memilih meninggalkannya. Lalu pria itu berkata, dirinya lah yang benar-benar memilih dengan tepat, karena bagaimanapun ia akan selalu memilih wanita itu, bahkan menasihatinya. Jika bertemu suami yang